Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyebutkan kinerja The Federal Reserve perlu dievaluasi secara menyeluruh. Terancam bangkrut, produsen otomotif Nissan merencanakan penutupan sejumlah fasilitas manufaktur mulai 2027. Simak perbincangan seputar market hari ini bersama dengan Bapak Leonardo Lijuwardi selaku Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas Indonesia. Halo, selamat pagi David. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi juga ya buat pemirsa. Ya, dan kabar saya baik, Vina. Tapi kabar kurang baik ini yang terjadi di pasar saham Indonesia setelah mengalami tren penguatan dalam 11 hari beruntun pada perdagangan hari sebelumnya justru mengalami koreksi dan sudah meninggalkan level 7.400-an. Ya, akan kita bahas lebih lanjut ya nanti selama 60 menit depan. Kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya juga seputar ekonomi dan bisnis. Ya, dan Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami di idxchannel.com. Dan kali ini bersama saya David Sanovo. Dan saya Vina Munawar, inilah Market Buzz. Dan mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, Vina, tim redaksi kita sudah merangkum beberapa isu viral dan memang banyak diperbincangkan dan banyak mendapatkan perhatian dari Publik, para netizen dan publik tentunya. Nah, kita langsung saja ke isu viral yang pertama, di mana kondisi finansial Nissan belum membaik hingga saat ini, di mana produsen otomotif asal Jepang tersebut terpaksa mengambil langkah ekstrim untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Ya, Nissan rencananya menutup sejumlah fasilitas manufaktur dari 17 menjadi 10, termasuk menutup pabrik utama mereka di Obama, Jepang mulai Maret 2028. Seluruh produksi di sana akan dialihkan ke fasilitas Nissan Motor Kyushu di prefektur Fukuoka, Jepang sebagai bagian dari rencana restrukturisasi global. Dan langsung saja ya David, kita lihat komentar dari netizen di akun media sosial IDX Channel. Yang pertama ada dari Welly May yang mengatakan kendaraan listrik dengan garansi baterai seumur hidup dengan harga bersaing yang terjadi sekarang. Jadi memang di sektor kendaraan listrik ini lagi sangat bersaing ketat ya. Banyak brand-brand baru bermunculan dengan harga murah dengan subsidi pemerintah yang juga gila-gilaan ya sepertinya sekarang. Artinya persaingan semakin ketat ini dari sisi harga, kualitas, dan tentu saja para perusahaan harus menyikapi hal ini supaya tidak tertinggal dengan kemajuan atau keberadaan mobil-mobil listrik yang ada saat ini. Nah, kita beralih ke selanjutnya, ada Ed Susan Tibre ini. Jangan dulu, belum beli Nissan GTR begitu ya. Jangan belum dulu. bisa GTR ya, mungkin salah satu modelnya memang ya. Mungkin banyak masyarakat sudah pengen beli mobil baru, cuman di hold nih, nunggu mungkin harganya lebih murah nanti ya ke depannya bakal menurunkan harga kok. Selanjutnya ada komentar dari Randy Belgi yang mengatakan, yang fokus transmisinya CVT paling nggak lama bakal gulung tikar. Udah paling bener transmisi automatic konvensional nggak rewel. Jadi ini terkait dengan perubahan sistem. Dan tentu harus ini perlu dipertimbangkan begitu ya. Selera dari para konsumen juga ikut disesuaikan sehingga nanti ketika produk diluncurkan pas dengan selera yang berkembang saat ini. Benar sekali David. Dan kita beralih ke informasi atau isu viral berikutnya, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital menepis isu bahwa pemerintah akan membatasi sejumlah layanan pada aplikasi pesan WhatsApp seperti panggilan suara atau voice call dan panggilan video atau video call. Isu ini dinilai tidak benar alias hoax. Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan pemerintah sama sekali tidak memiliki rencana untuk membatasi layanan WhatsApp. Yang sebenarnya terjadi yakni pemerintah mendapatkan usulan dari sejumlah kalangan seperti Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI dan Masyarakat Telematika Indonesia atau MASTEL yang menyampaikan pandangan maksud kami terkait penataan ekosistem digital termasuk relasi antara penyedia layanan over the top dan operator jaringan. Dengan kata lain, Menkomdigi mengatakan pemerintah hanya menerima usulan saja. Selain itu, usulan tersebut belum pernah dibahas dalam forum pengambilan kebijakan dan belum pernah menjadi bagian dari agenda resmi kementerian. Ya, kita akan coba lihat juga komentar-komentar dari para netizen ini atau dari yang pertama dari Diki Dian Nugraha. Wah, hangus saja udah untung berapa kalian katanya.
Bagaimana Jadi- pendapat Vina ini ketika kita sudah menikmati fasilitas-fasilitas dari WhatsApp sampai sejauh ini, kemudian ada usulan akan ada pengaturan, pemangkasan begitu. Selama ini kita ketergantungan terhadap hal tersebut, kemudian dibatasi, kayaknya juga nggak enak ya. Tentunya apalagi zaman sekarang ya David ya, banyak mungkin kita lebih prepare ada kuota ya daripada ada pulsa. Jadi untuk melakukan panggilan telepon, apalagi panggilan video itu sangat sulit ya jika kita tidak menggunakan aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp ini. Dan selanjutnya kita melihat komentar dari Diki, maksud kami selanjutnya ada komentar dari Yusuf Saputra ya. Operatornya Yamaha Yang mana tuh? Coba sebutin. Ada yang ngaku nggak ya? Iya. Jadi kemarin sempat ada perbincangan di mana kuota kita yang bersisa itu dikemanain tuh, untungnya gimana. Jadi banyak masyarakat berspekulasi bahwa kuota yang tersisa itu akan menguntungkan banyak operator ya. Dan setelah itu ada komentar dari Sahamology yang mengatakan bahwa kalah bersaing dengan OTT pakai jalur regulasi. Nih, jadi banyak juga ada masyarakat yang menilai kayak operator ingin mengalahkan OTT tersebut dengan menggunakan regulasi yang ada ya, di ban misalnya panggilan video atau video call seperti yang terjadi di Arab Saudi ya, kita tidak bisa melakukan video call dan juga voice call melalui WhatsApp. Jadi mau nggak mau mungkin nantinya kalau memang di ban kita harus menggunakan pulsa kali ya, itu tujuannya. Iya, dan ini juga tergantung kepada respon dari pengguna, respon dari masyarakat. Kalau mereka nyaman ya mereka akan pakai. Ya mungkin kita juga secara profesional kalau kita merasa terbebani atau aktivitasnya dibatasi ya, mungkin punya pilihan lain mungkin. Baik, kita beralih ke isu viral selanjutnya pemirsa, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten pada Senin lalu. Menurut Prabowo, koperasi diperuntukkan bagi mereka yang lemah, sedangkan yang kuat tidak akan mau berurusan dengan koperasi. Ya, dikatakan Prabowo, dari ekonomi lemah jadi kekuatan ekonomi kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong. Gotong royong adalah milik bangsa Indonesia. Dan langsung saja pemirsa kita lihat komentar pertama dari retronomics.id yang mengatakan bahwa Pak Prabowo usul supaya Koperasi Merah Putih masuk di bawah pengawasan OJK Indonesia dan diaudit berkala lebih tertib. Nah, ini juga salah satu usulan yang cukup bagus ya, Vin. Lembaga keuangan diawasi oleh OJK. Kita sebagai anggota mungkin koperasinya akan lebih percaya dan transparan. Iya, lebih transparan dan juga akuntabel ya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, Vin. Selanjutnya ada komentar dari Samsul 04 Rifin. Gak gampang berbisnis dengan orang kelas menengah ke bawah, apalagi yang sedikit literasi. Mungkin hanya BRI ya mampu. Nah, mungkin ini tantangan juga ya bagi pemerintah ke depannya untuk memberikan edukasi yang cukup kepada masyarakat ya. Tidak hanya menyediakan misalnya Kopdes, tapi juga edukasi masyarakat apa itu Kopdes dan bagaimana sistem kerjanya agar masyarakat bisa lebih paham dan juga mengerti. Oke, artinya pemerintah mengusulkan program ini mungkin juga sekalian melakukan edukasi, sosialisasi 80.000 tersebar di beberapa daerah di Indonesia, dan ini diharapkan juga selain melayani pihak dari koperasi juga memberikan edukasi secara langsung. Benar sekali David. Dan selanjutnya kita lihat komentar dari Yan_Suama yang mengatakan harus ada pengawasan yang memahami pergerakan kredit koperasi. Kalau enggak, ini akan melahirkan oknum pengurus dan pelaksana mafia kredit baru lagi. Dan semoga berjalan sesuai harapan Pak Presiden, tapi perlu waspada 3-5 tahun pertama. Oke, artinya ini dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, tentu dari sisi orang-orang yang terlibat di dalamnya tentu mungkin juga sudah melalui seleksi dari pemerintah, begitu, dan kita harapkan pengawasan tetap dilakukan secara berkala, dan tentu hasil tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, mempermudah dari transaksi, terutama di daerah ini bisa tercapai final. Iya, benar sekali David. Mungkin tujuan masyarakat agar lebih transparan saja ya, agar memang benar-benar nanti manfaat dari Kopdes ini bisa dirasakan benar-benar langsung oleh masyarakat. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan update informasi lainnya. Di antaranya ada rally terhenti. Indeks harga saham gabungan melemah 0,72% pada perdagangan Selasa ke level 7.344. Informasi dan pembahasannya akan dibawakan oleh rekan saya David San Opel. Market Buzz segera kembali.
Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan sebelum kita berbincang dengan narasumber pada pagi hari ini, kita akan sampaikan terlebih dahulu beberapa informasi yang merupakan review perdagangan di hari sebelumnya, di mana pemirsa indeks harga saham gabungan atau IHSG akhirnya melemah usai rally panjang dalam 11 hari perdagangan beruntun. Indeks harga saham gabungan melemah terdampak profit taking saham konglomerasi yang sebelumnya menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona merah di perdagangan Selasa. Terdampak profit taking setelah rally dalam 11 hari terakhir. Mengutip data Bursa Efek Indonesia via RTI, IHSG ditutup melemah 0,72% atau terpangkas 53,45 poin ke level 7.344,73. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak dari zona hijau ke zona merah dengan level terendah 7.344 dan level tertinggi 7.457. Dari sisi sektoral, sektor infrastruktur menguat sendirian 1,69%. Sementara sektor barang baku melemah dalam 4,36%. Diikuti sektor properti dan real estate koreksi 1,01% dan sektor konsumsi non-primer turun 0,85%. Saham-saham emiten konglomerat yang selama 2 pekan menjadi mesin penggerak utama IHSG mulai kehabisan tenaga dan balik menjadi pemberat kinerja IHSG. Saham grup konglomerasi Prajogo Pangestu menjadi pemberat utama pelemahan IHSG dengan saham PT Barito Pasifik Tbk atau BRPT turun 7,95% di level Rp2.200 per saham dan menyeret pelemahan 11,80 indeks poin. Selanjutnya saham PT Chandra Asri Pasifik Tbk atau TPIA ditutup melemah 5,36% di level Rp8.825 per saham dan berkontribusi atas pelemahan 11,25 indeks poin. Melengkapi 5 besar penekan utama kinerja IHSG ada saham PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM ditutup melemah 7,21% di level Rp2.960 per saham. Saham PT Merdeka Batteries Materials Tbk atau MBMA ditutup melemah 9,48% di level Rp525 per saham. Dan saham PT Bumi Resources Minerals Tbk atau BRMS ditutup melemah 7,20% di level Rp438 per saham. Diketahui sebelum mengalami pelemahan di Selasa, IHSG secara kumulatif menguat secara terus-menerus selama 11 hari perdagangan beruntun. Dengan indeks tercatat mampu menguat 7,76%. Dari dalam negeri, sentimen datang dari Rilis Bank Indonesia yang merilis data uang beredar dalam arti luas atau M2 di Juni 2025 mencapai Rp9.597,7 triliun atau tumbuh 6,5% year on year. Hingga dari Asia, sikap Bank Sentral Cina yang mempertahankan suku bunga di tengah sinyal perlambatan ekonomi. Berbagai sumber untuk IT Action. Informasi mancanegara pemirsa, di mana Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyebutkan seluruh institusi Federal Reserve perlu dievaluasi secara menyeluruh termasuk soal efektivitas kinerja. Bessent pun menekankan pentingnya untuk meninjau kembali kinerja dan arah kebijakan The Fed ke depannya. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan bahwa seluruh institusi The Federal Reserve perlu dievaluasi secara menyeluruh, termasuk efektivitas kinerjanya selama ini. Bessent sendiri menolak mengomentari laporan yang menyebut dirinya menyarankan Presiden Donald Trump untuk tidak memecat Ketua The Fed Jerome Powell yang mengatakan keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden. Meski demikian, Bessent menekankan pentingnya meninjau kembali kinerja dan arah kebijakan The Fed, terutama mengingat apa yang ia sebut sebagai penyebaran ketakutan berlebihan terkait tarif, meskipun hingga saat ini hanya sedikit atau bahkan tidak ada dampak inflasi yang muncul. Presiden Trump dalam beberapa kesempatan telah melontarkan kritik keras terhadap Powell dan bahkan mendesaknya untuk mundur, terutama karena The Fed enggan memangkas suku bunga secara agresif. Dalam beberapa hari terakhir, Trump juga menyoroti proyek renovasi kantor pusat The Fed di Washington senilai $2,5 miliar Amerika yang melebihi anggaran, menyiratkan kemungkinan adanya kecurangan dan menjadikannya alasan potensial untuk mencopot Powell. Lebih lanjut, Scott Bessent enggan memberikan tanggapan soal prediksi sejumlah pihak bahwa pasar keuangan Amerika Serikat bisa jatuh jika Powell diberhentikan dari jabatannya. Berbagai sumber, IDEX. Beralih ke informasi komoditas, pemirsa, harga minyak merosot untuk sesi ketiga berturut-turut di Selasa di tengah kekhawatiran memanasnya perang dagang antara konsumen utama yakni Amerika Serikat dan Uni Eropa akan menghambat pertumbuhan permintaan bahan bakar dengan mengurangi aktivitas ekonomi.
Minyak mentah berjangka Brent ditutup turun di 0,9% menjadi 68,59 dolar Amerika per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate atau WTI melemah di 1,47% menjadi 66,21 dolar Amerika per barrel. Adapun pemerintahan Trump menetapkan batas waktu 1 Agustus bagi negara lain untuk mengamankan kesepakatan perdagangan atau menghadapi tarif yang tinggi. Uni Eropa sendiri menjajaki serangkaian kemungkinan tindakan balasan yang lebih luas terhadap Amerika Serikat karena prospek perjanjian perdagangan yang dapat diterima dengan Washington memudar. Pihak Amerika pun mengancam akan mengenakan tarif 30% atas impor Uni Eropa jika kesepakatan tidak tercapai. Dan selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, di pada bursa Wall Street berakhir bervariasi di perdagangan Selasa waktu setempat dengan S&P 500 mencatatkan rekor penutupan tertinggi, di mana menyusul penurunan tajam saham General Motors dan lonjakan Tesla ketika investor fokus pada laporan kuartalan terbaru dan tanda-tanda kemajuan dalam diskusi perdagangan Amerika Serikat. Pada perdagangan Selasa, indeks S&P 500 ditutup naik di 0,06% menjadi 6.309. Indeks Nasdaq Composite turun di 0,39% ke level 20.892 dan indeks Dow Jones Industrial Average menguat di 0,4% ke level 44.502. Langsung saja kita ke bursa saham Eropa. Updatean terakhir melemah pada perdagangan Selasa waktu setempat dengan saham Jerman mencatatkan penurunan 1 hari terbesar dalam 2 bulan terakhir karena serangkaian laporan korporasi yang mengecewakan dan meredupnya prospek kesepakatan perdagangan Amerika Serikat Uni Eropa membebani sentimen. Indeks DAX Jerman turun di 1,09% ke level 24.041. Indeks CAC Perancis turun di 0,69% ke level 7.744. Sedangkan FTSE 100 Inggris menguat di 0,12% ke posisi 9.023. Dan pemirsa, saat ini kami sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Leonardo Lijuwardi selaku Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Leonardo, selamat pagi, apa kabar Pak? Ya, selamat pagi Pak David. Ya, terima kasih Pak Leonardo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Leonardo, indeks harga saham gabungan secara teknikal kemarin berbalik melemah setelah rally dalam perdagangan 11 hari terakhir. Pak Leonardo, bagaimana Anda melihat posisi ini, pembalikan arah yang terjadi di tengah penguatan dalam beberapa hari beruntun? Apakah ini memang profit taking dan indeks harga saham gabungan sudah jenuh beli tidak Pak? Oke, kalau saya rasa saya memang setuju ya, dikarenakan mungkin nampaknya investor itu mulai profit taking dan kalau kita lihat salah satu bobot besar di IHSG kemarin itu adalah sebenarnya DCI, namun karena disuspend dan nampaknya saya rasa memang dan belum bisa berhasil break jadi 7.400, jadi saya rasa memang ini nampaknya pelaku pasar cenderung untuk lebih ke profit taking, seperti itu saya rasa, Pak David. Baik, Anda melihat untuk arah pergerakan hari ini, ada potensi pembalikan arah ke penguatan atau tekanan masih akan terus berlanjut tapi sudah terbatas? Oke, saya rasa memang untuk posisi saat ini selanjutnya IHSG mungkin akan menguji level 7.200 terlebih dahulu ya. Menurut saya seperti itu, dikarenakan kalau kita lihat memang candle-nya cukup solid ya kemarin itu ketika dia tidak bisa berhasil bertahan 7.400. Seperti itu saya rasa, Pak David. Baik, Pak Leonardo, kemarin indeks harga saham gabungan berbalik arah ketika dorongan dari sektor teknologi menurun ini. Bahkan mungkin dengan di suspend yang untuk DCI sementara ini dorongan terhadap teknologi juga minim dan kebetulan juga beberapa saham lainnya, Wi-Fi, MTech, kemudian juga ada Buka, justru juga terdampak aksi profit taking. Bagaimana Anda melihat perubahan dari sisi rotasi ini? Apakah memang dorongan dari DCI sangat besar sekali sehingga ketika disuspend kontributor dari teknologi jauh mengalami pengurangan?
Oke, saya rasa memang ini ya, nampaknya, saya setuju ya dikarenakan kalau kita lihat memang dengan suspend-nya DCI ini juga, memicu ini ya, trigger untuk, ini ya, beberapa saham tersebut itu memang, kemudian berada di zona profit taking-nya. Seperti itu saya rasa kalau kita lihat ya untuk seperti, WiFi kemudian MTech, seperti itu Pak David. Analisis dan rekomendasinya Pak, di tengah pembalikan arah dari beberapa saham teknologi, kita boleh ke WiFi Pak, ditutup Oke. 28.30 pada peregang kemarin, peluang untuk hari ini? Oke, kalau untuk, WiFi, nampaknya kalau kita lihat itu jika memang berhasil bertahan di angka, 2.750 hingga 2.800 sebenarnya boleh coba, dilakukan buy on weakness ya, seperti itu ya. Dengan posisi, penguatan yang sudah, sangat signifikan oleh, WiFi, kemudian Mhm. kemarin mengalami koreksi yang cukup dalam, tren bullish-nya masih terjaga tidak Pak untuk WiFi? Oke, sebenarnya kalau kita lihat WiFi dengan banyaknya katalis yang nantinya Iya. ya, terkait dengan eksekusi program internet, rakyat ya, kemudian dengan ISP dengan merek, Starlite saya rasa perjalanannya masih panjang. Ya, namun memang yang menjadi concern adalah, risiko dari eksekusinya itu sendiri, Pak David, seperti itu. Baik, bagaimana Anda melihat peluang dari, WiFi yang kemarin juga menembus level, tertinggi terbarunya, apakah, ketika terjadi ada pembalikan arah ke menguat kembali, potensi all new time high-nya masih akan terbuka Pak untuk dicetak selanjutnya oleh WiFi? Oke. Ya, memang kalau kita lihat jika, program-program nantinya ya, narasi-narasi yang dibentuk oleh WiFi ya, terkait dengan, jumlah pengembangan homepage-nya dan lain sebagainya, eksekusi dari ISP-nya dan itu sudah mulai membukukan, pelanggan secara Mhm. signifikan dan jika seandainya memang, growth eksponensial itu terrealisasi, saya rasa perjalanan untuk membuka level all time high sebenarnya masih sangat jauh sekali, seperti itu. Baik, yang cukup menarik, terkait juga dengan saham-saham di sektor teknologi, Pak, ketika dari Mhm. beberapa saham lainnya sudah melaju cukup kencang, tapi Gotoh tampaknya tidak bergerak kemana-mana. Ketika euforia sektor teknologi Oke. memimpin penguatan dalam beberapa hari terakhir dan kemarin terhenti, kontribusi dan pergerakan dari saham Gotoh tidak kemana-mana, bahkan masih bertahan di bawah level 60-an. Analisis dan rekomendasi Anda untuk Gotoh? Oke, kalau Gotoh memang saya rasa memang sebenarnya jika, di bawah harga 60 sebenarnya sangat atraktif ya Mhm. untuk, lebih ke arah swing trade seperti itu ya. Mungkin dengan stop loss batasi di 55 ya, seperti itu ya. Namun memang kalau Gotoh itu sangat butuh waktu sekali ya untuk kembali. Sebenarnya jika Gotoh itu bisa break level 59, Iya. itu sebenarnya sudah mulai menarik lagi sebenarnya. Seperti itu kalau untuk Gotoh, Baik, secara ketika teknikal. tembus kembali ke level 59 buy and breakout di sana atau seperti apa rekomendasinya, Pak? Boleh coba buy on breakout ya, mungkin Mhm. dengan target pertama itu di area 63 ya, selanjutnya mungkin di area 64, dan 68, seperti itu kalau untuk Gotoh. Baik, selain dari kurangnya dorongan dari sektor teknologi di perdagangan hari Mhm. sebelumnya, infrastruktur yang biasanya juga menduduki peringkat kedua dari sisi sektoral kemarin juga kurang memberikan kontribusi sehingga indeks harga saham gabungan pembalikan arah melemahnya cukup dalam, Pak. Saham-saham grup Prayogo Pangestu sebenarnya kemarin lebih cenderung bergerak mix. Beberapa sahamnya ada CDIA masih melaju Pak, auto reject atas. Kemudian brand kemarin juga masih menguat meskipun penguatannya juga terbatas di penutupan sesi kedua, tapi Mhm. BRPT, Cuan, dan PTRO justru mengalami koreksi yang cukup dalam. Apakah Anda Mhm. melihat dengan pembalikan arah ini juga masih pembalikan arah yang cukup wajar dan session dari saham-saham konglomerasi untuk sementara terhenti atau masih akan ada lanjutan ketika dari perbankan big cap pergerakannya juga masih lesu sampai sejauh ini? Oke, kalau kita lihat memang dari grup Barito itu sendiri, saya rasa memang ini ya, karena memang naiknya terlalu spike-nya sangat cepat sekali dan oleh karena itu, butuh konsolidasi dulu, saya rasa memang mungkin akan rotasi. Mungkin ke konglomerasi-konglomerasi lain seperti Saratoga Group ataupun, Iya. dengan, Salim, dan Bakri ya, seperti Dewa, BRMS, dan Bumi. Saya rasa memang mungkin akan rotasi ke sana terlebih dahulu ya, seperti Mhm. itu, sembari menunggu zona konsolidasi yang baru terbentuk oleh saham-saham dari grup Barito, seperti itu. Karena memang kalau kita lihat kenaikannya cukup signifikan dan memang, nampaknya memang, dibutuhkan pullback yang sehat dan konsolidasi yang sehat terlebih dahulu, Pak David. Baik, sebelum kita jeda Pak, singkat saja analisis dan rekomendasinya untuk CDIA.
CDI hari ini suspend ya kebetulan kalau tidak Ya, salah. betul. Oke. Dan kalau mungkin saya rasa memang mungkin boleh masih hold saja sih kalau CDIA seperti itu ya. Belum ada tekanan seller yang signifikan seperti itu. Terkait capaian mungkin dengan kapitalisasinya juga sudah nyalip BBNI Pak, masuk 10 besar ini untuk CDA. Oke, saya rasa mungkin untuk next target mungkin di harga 1.800 ya mungkin Ya, ya seperti itu dulu ya. baik Memang penutupan karena kemarin ini di ya 1000 seperti itu. ya 515 untuk CDA dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak, kita akan jeda kembali terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan sebelum kita melihat beberapa saham pilihan yang direkomendasikan, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Leonardo Lijuwardi yang merupakan Equity Research Analis NH Korindo Sekuritas Indonesia. Pak Leonardo, kita akan lanjutkan kembali Pak. Tadi kita sudah bahas dari sisi rotasi dari pergerakan saham-saham konglomerasi yang memang beberapa hari terakhir menjadi penopang utama pergerakan indeks harga saham gabungan. Kita beralih coba ke perbankan Pak. Dari sisi dorongan masih cukup minim meskipun Bank Indonesia sudah memangkas suku bunga acuan. Kemudian juga di sisi lain para investor masih menantikan rilis kinerja semester pertama di 2025. Bagaimana Anda melihat posisi dari saham-saham perbankan big cap yang memang net sell asing tampaknya masih terus berlanjut sampai sejauh ini? Ekspektasi apa sebenarnya terhadap saham-saham perbankan big cap ini? Apakah dari sisi kinerja di semester pertama juga akan lebih cenderung melambat sehingga pelemahan sudah duluan terjadi, sudah price in dalam hal ini Pak Leonardo? Ya, saya rasa memang kalau untuk perbankan kita tahu ya memang tantangan likuiditas masih cukup ketat dan cost of fund yang memang walaupun memang 25 bips tapi kemarin ada penurunan suku bunga tapi memang loan growth memang belum bisa kembali ekspansif. Saya rasa seperti itu ya. Jadi memang kalau ekspektasi nampaknya kalau memang kita bicara valuasi memang sudah mulai atraktif Iya. sebenarnya perbankan. Namun yang menjadi concern adalah risiko ke depan di kemudian hari ya seperti itu ya dengan perlambatan ini. Dan kalau kita lihat dengan makro yang Indonesia yang memang nampaknya memang ada kontraksi sedikit. Nah, itu yang menjadi concern itu sendiri dari sektor perbankan sebenarnya seperti itu, Pak David. Kalau dilihat dari beberapa sentimen Pak, kebijakan suku bunga Bank Indonesia, kemudian tadi juga kita sudah sampaikan pemerintah juga meluncurkan koperasi merah putih Pak yang juga menjadi perhatian. Bagaimana Anda melihat posisi dari sentimen-sentimen ini terhadap saham-saham dari perbankan big cap? Oke, yang menjadi kekhawatiran pelaku pasar adalah memang dari GCG-nya itu sendiri ya. Apakah memang GCG-nya itu takutnya nanti berimplikasi buruk ya nanti terhadap perbankan lain. Sebenarnya itu sih yang menjadi concern ketika memang diluncurkan koperasi itu sendiri. Karena kita tahu ya kalau memang dengan koperasi yang targetnya menengah ke bawah, jika memang secara portofolionya dan kredit itu tidak bisa di-manage, nah itu menjadi Ya. risiko yang memang dikhawatirkan oleh pelaku pasar nampaknya seperti Oke, itu. yang lebih terdampak untuk perbankan big cap lebih ke BBRI tidak Pak? Iya, mungkin ya Iya. kita mungkin masih melihat ke arah sana ya Oke, seperti baik. itu. Mhm. Analisis untuk BBRI Pak hari ini lebih cenderung menguat dan bergerak stagnan di 3850. Rekomendasinya hari ini dan support dan resistennya untuk BBRI. Oke, mungkin saya rasa kalau untuk bicara level support itu ada di 3.800 ya, 3.780 dengan support selanjutnya di area 3.680 ya, dengan resist itu di area 3.900 seperti itu. Peluang untuk kembali ke 4.000 Pak jangka menengah? Jangka menengah mungkin kuartal ketiga, saya rasa ketika konglomerasi sudah mulai mencapai aksi jenuh Iya. beli seperti itu dan valuasinya mulai sudah tidak masuk akal dan saya rasa akan kembali jika ada inflow ke Big Bank, saya rasa itu sudah mulai atraktif sebenarnya pada David. Poinnya di situ. Ya. Dari BBRI Pak, kita bergeser ke perbankan big cap lainnya ini. Saya akan coba bacakan juga untuk BMRI hari ini juga rebound di 0,43%, sudah berada di 4.680 intraday 4610, baru beberapa menit dibuka di sesi pertama pada pagi ini.
Dalam sepekan terakhir juga sempat ke 4.700, namun lagi-lagi di perdagangan kemarin sempat mengalami koreksi yang cukup dalam untuk BMRI. Ya. Oke, kalau saya rasa untuk mohon maaf ya, Mandiri ya, Hmm, BMRI ya. ya, BMRI saya rasa memang ini ya, kalau kita lihat itu sudah sebenarnya harganya sudah mulai disupport banget, disupport jenuh ya, saya rasa seperti itu. Dan mungkin jika break di atas 4.720 hingga 4.750, saya rasa itu mulai atraktif, boleh coba buy on break dengan target jangka pendek terdekat mungkin di area 4.880 ya, seperti itu, hingga 4.900 ya, hmm. seperti itu. 4680 sekarang di 0,43%, intraday 4690, buy on breakout di beberapa level yang disebutkan tadi. Di tengah dalam beberapa waktu terakhir BMRI mengalami Oke, pelemahan yang cukup signifikan. Kita bergeser ke BBCA, Pak. Eh, oke, Sudah turun ke 84. oke. Kemudian kalau kita bandingkan dengan intraday tertinggi, ini juga pelemahannya sudah cukup dalam. Tapi dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya, pelemahan dari saham BBCA tampaknya lebih tertahan jika dibandingkan pelemahan yang terjadi di saham perbankan big cap Himbara. Oke, mungkin kalau BCA mulai ini ya, saya rasa mulai limited downside potential seperti itu, mungkin di area 8.400. Jika memang berhasil ini laju ininya sellernya terhenti di 8.500, saya rasa boleh coba beli di area tersebut ya, 8.400 hingga 8.500. Mungkin target untuk pertama di 8.600, selanjutnya mungkin di 8.700 kalau memang untuk mau quick trade seperti itu Mhm. BCA. Ya, dari sisi support, Pak, mungkin yang bisa diwaspadai untuk BBCA. Oke, mungkin kalau kita bicara support BCA itu mungkin ada di lebih cukup tertahan ya sebenarnya BCA, saya setuju sekali. Mungkin jika break di area 8.300 ke bawah, nah itu butuh diwaspadai, dan karena Mhm. selanjutnya mungkin akan potensi ya mungkin under angka psikologis 8.000 hingga 7.700 seperti itu. Baik, saat ini 8450 menguat di Hmm, 0,89%, 8475 bahkan, di hmm. mana beberapa saham perbankan big cap pada pagi hari ini kompak rebound meskipun penguatan belum terlalu signifikan, pemirsa. Baik, eh, Pak Leonardo, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi ini bagi pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. 4 saham pilihan, ada MDKA, 3 saham pilihan maksud kami, spekulatif buy, 2.240, 2.780, brand lebih ke arah buy on weakness, kemudian juga ada DOH, spekulatif buy, supportnya di 120, resisten hingga ke 150, brand supportnya di 7.000, resisten hingga ke 9.100, pemirsa, lebih ke arah buy on weakness. Ya, MDKA, brand dan DOH, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita langsung saja ke MDKA. Analisis dan pertimbangan masuk ke dalam saham pilihan, Pak. Harga komoditas emas juga bergerak fluktuasi, tapi pada perdagangan kemarin kenaikannya sudah cukup signifikan menutupi koreksi yang terjadi dalam 2 hari terakhir. MDKA hari ini juga melesat di atas 4%, 2450. Rekomendasi dan pertimbangan untuk MDKA. Oke, mungkin MDKA jika break 2.520 nampaknya itu boleh coba hold ya, seandainya Hmm. hari ini ya boleh coba hold, karena mungkin selanjutnya mungkin potensial mungkin bisa mungkin ke level 2.700 ya, seperti itu ya untuk MDKA, seperti itu ya. Memang didasari dengan katalis harga emas ya, Hmm. seperti itu, dan juga ya karena MDKA tidak hanya emas saja tapi ada kopernya di situ, Ya, seperti itu. rekomendasinya lebih ke arah spekulatif buy, Pak. Artinya Ya, ada spekulatif. beberapa pertimbangan tertentu untuk MDKA. Ya, memang karena kalau kita lihat jika seandainya berhasil break 2.500 baru itu sebenarnya ini ya lebih cenderung safe untuk Mhm. menghold posisinya seperti itu. Karena mungkin jika seandainya tidak bisa bertahan di angka-angka di atas 2.400, takutnya itu akan ini ya, takutnya akan jebol 2.300 seperti itu. Baik, MDKA spekulatif buy, Ya. supportnya tadi di 2.240, resisten hingga ke 2.780. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, masih dari grup Prayogo Pangestu, tampaknya masih masuk ke dalam saham pilihan. Ada brand Ya. tapi lebih ke arah buy on weakness. Nah, dari beberapa saham-saham grup Prayogo, kemarin brand masih mampu bergerak di atau bertahan di zona hijau di tengah pelemahan dari indeks harga saham gabungan. Hari ini menguat di 8 ribuan,
kemudian menguat terbatas ke 7.900. Analisis untuk brand, Pak Leonardo? Oke, saya rasa memang brand ini masih cenderung atraktif ya jika Ya. kita bandingkan, kita compare dengan Cuan dan PTRO seperti itu. Saya rasa karena memang sudah sideways terlalu lama seperti itu. Sebenarnya simpelnya seperti itu ya. Tapi memang kita lebih cenderung di sini ada unsur spekulatif buy karena memang kenaikan kemarin itu kan cukup innatural ya. Sebenarnya kalau kita lihat dengan adanya take out-nya dari MSCI seperti itu. Oleh karena itu mungkin jika ada kesempatan boleh dilakukan oleh buy on weakness seperti itu. Buy on weakness idealnya di berapa untuk Oke, brand, mungkin Pak? kalau brand itu mungkin jika dapat di harga 7.500 hingga 7.800 itu sebenarnya atraktif seperti itu ya. Artinya tunggu koreksi dulu ya, Pak, koreksi Iya. sehat untuk brand ke Iya, 7. memang kalau untuk mau ini buy on weakness boleh di sana, tapi jika seandainya mungkin bisa break 8.100 ya seperti Ya. itu ya untuk trigger pertama atau mungkin 8.050 atau 8.000 hingga 8.100 seperti itu, saya rasa mungkin boleh coba buy on breakout dengan target pertama 8.300, selanjutnya 8.450 seperti itu. Baik, terakhir untuk DOH, Pak. Oke. Anda juga rekomendasikan spekulatif buy 120, Yes. resisten hingga ke 150. Sementara pasca pembukaan, DOH ini menguat di 2,38%, sempat tertekan ke 123. Analisis untuk Oke. DOH. Oke, kalau DOH ini saya rasa memang masih cukup saham teknologi ya, masih cukup atraktif di mana ini cukup laggard sebenarnya seperti itu. Jadi dan secara teknikal ini juga cukup menarik ya, karena memang kalau kita lihat kita tarik itu sudah mulai break ini ya, downtrend line-nya cukup kuat seperti itu, dengan kuat sekali seperti itu. Spekulatif buy di level berapa, Pak, untuk DOH? Tadi kalau untuk DOH itu saya rekomendasikan kira-kira 123 hingga 126 ya seperti itu ya. Kalau mungkin seandainya hari ini mungkin bisa bertahan di atas 130 ya, boleh coba dilakukan itu sebenarnya buy on breakout seperti itu, namun dengan catatan memang risiko lebih besar ya kalau untuk DOH karena volatilitasnya tinggi seperti itu, dan mungkin untuk target pertama itu ada di 145 selanjutnya. Seperti itu Pak David. Baik, 3 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada MDKA, Brand, kemudian juga ada DOH, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Leonardo, terakhir Pak, untuk indeks harga saham gabungan, resisten berapa yang harus ditembus sehingga mampu bertahan, terutama di level penutupan di 7.400, Pak? Sederhana aja, 7.400, 7.500 harus kuat di sana dulu Pak David, seperti itu. Baik. Terima kasih Pak atas ulasannya. Waktu kita cukup terbatas dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Leonardo, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Ya, sehat selalu juga Pak David. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami terkait juga dengan review perdagangan dan juga rekomendasi dari beberapa saham-saham tentu, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Langsung saja pemirsa, kita akan coba update posisi pergerakan indeks harga saham gabungan pasca pembukaan. Saat ini bergerak di zona hijau di 0,46% di 7.378. Level tertinggi hari ini sempat ke 7.404, dan lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan. Saat ini penguatan lebih ke arah terbatas di 0,46% ini. 7.378,284. Dan selanjutnya kita juga akan coba lihat posisi dari beberapa pergerakan lainnya, terutama dari saham-saham yang hari ini yang menjadi movers dari indeks harga saham gabungan. Ya, perbankan big cap tampaknya mulai rebound kembali. BBCA hari ini menguat di 0,89% di 8.475. Kemudian juga dari BRI justru berbalik melemah kembali pemirsa di 0,26% di 3.830 ini. Kemudian juga dari BMRI hari ini juga masih menguat, tapi penguatan sudah terbatas 4690, tadi sempat ke 4670. Kita akan coba update juga dari BBCA menguat signifikan di 1,19% dan kembali menembus di level 8.500-an. Sementara saham-saham grup konglomerasi pada pagi ini, di mana DCI tampaknya posisi gemboknya sudah dibuka, hari ini melesat kembali di 7,28% dan sudah berada ke level tertingginya kembali pemirsa
di 31.310.125 maksud kami. Kemudian juga ada MDKA tadi masuk ke dalam saham pilihan juga menguat di 2,14% ini. Updatean posisi dari pergerakan indeks harga saham gabungan pasca pembukaan, dan semoga bisa menjadi salah satu dari referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di hari ini pemirsa. Ya pemirsa, saat lagi kami akan menghadirkan update informasi, di antaranya adalah Vale Indonesia siap tentukan susunan direksi dan komisaris baru. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, dan tetaplah bersama kami, dan nanti kita juga akan bergabung kembali bersama rekan kami Vina ini. Ya pemirsa, selanjutnya tadi David akan menghadirkan informasi terkait emiten salah satunya Vale, dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Market Buzz. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Vina. Setelah tadi kita membahas atau mereview jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, kita akan tambah nih porsi informasi lainnya. Kita akan coba bacakan beberapa informasi emiten yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Ya, diantaranya adalah PT Vale Indonesia Tbk atau INCO telah menentukan jadwal terbaru rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB yang akan digelar pada pekan depan. Ya, sebelumnya INCO telah menggelar RUPSLB pada Jumat lalu dengan mata acara perubahan susunan direksi dan atau komisaris. Namun RUPSLB tersebut tidak tuntas karena jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam rapat hanya sebanyak 18,61%. PT Vale Indonesia Tbk atau INCO telah menentukan jadwal terbaru rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB yang akan digelar pada pekan depan. Sebelumnya INCO telah menggelar RUPSLB pada Jumat lalu dengan mata acara perubahan susunan direksi dan atau komisaris. Dalam hal ini RUPSLB tersebut hendak menentukan sosok presiden direktur baru INCO setelah sebelumnya Febiani Edi mundur dari posisi tersebut lantaran ditunjuk sebagai Managing Director BPI Danantara. Namun RUPSLB tersebut tidak tuntas karena jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam rapat hanya sebanyak 18,61%. Adapun waktu pelaksanaan RUPSLB kedua INCO yaitu pada Senin 28 Juli 2025. Mata acara RUPSLB ini masih sama seperti rapat sebelumnya, yaitu perubahan susunan direksi dan atau komisaris perusahaan. Mata acara ini diusulkan sehubungan dengan kekosongan jabatan pada posisi Presiden Direktur dan Chief Executive Officer INCO. Berbagai sumber untuk IDXNO. Ke informasi emiten selanjutnya pemirsa, di mana PT Lautan Luas Tbk atau LTLS mengumumkan telah menuntaskan pelunasan obligasi berkelanjutan 3 Lautan Luas maksud kami tahap 1 tahun 2020 seri B senilai 105,2 miliar rupiah yang jatuh tempo pada 21 Juli 2025. Pelunasan obligasi ini mencerminkan komitmen kuat perseroan terhadap integritas keuangan serta kepercayaan investor terhadap kinerja perseroan. Obligasi tersebut merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan 3 Lautan Luas tahap 1 tahun 2020 dengan total nilai penerbitan sebesar 286,75 miliar rupiah yang terdiri dari 2 seri, yakni seri A senilai 181,55 miliar rupiah dengan tenor 3 tahun dan bunga 10,25% per tahun. Serta seri B senilai 105,2 miliar, tenor 5 tahun, bunga 10,5% per tahun. Obligasi ini telah memperoleh peringkat A dari Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo yang mencerminkan kapasitas kuat perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Kinerja keuangan LTLS pada kuartal 1 2025 cukup positif pada top line di tengah tantangan ekonomi global.
Pendapatan perseroan tercatat sebesar 2,12 triliun rupiah, tumbuh 10,5% secara tahunan. Tetapi laba bersih tercatat turun 55,36% year on year menjadi 39,07 miliar rupiah. Pendapatan didorong oleh segmen manufaktur dan distribusi, khususnya dari pelanggan di industri kaca dan keramik, pakan ternak, serta personal and home care. Sekitar 90% pendapatan berasal dari pasar domestik, terutama dari pelanggan B2B. Sementara itu, pemirsa, kinerja keuangan PT Arcadia Digital Media Tbk kembali tertekan pada semester 1 tahun 2025, di mana emiten media digital ini membukukan rugi bersih sebesar 3,56 miliar rupiah, membengkak 40% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 2,54 miliar rupiah. Ya, dari sisi pendapatan bersih perseroan turun signifikan sebesar 30,3% menjadi 15,85 miliar rupiah. Sejalan dengan melemahnya pendapatan, beban pokok pendapatan turun menjadi 8,97 miliar rupiah. Meskipun ada sedikit angin segar dari penghasilan komprehensif lain, namun total kerugian komprehensif tetap tinggi di angka 3,39 miliar rupiah, memburuk dari tahun sebelumnya. Sebagai catatan, emiten berkode saham DIGI ini mengelola beberapa platform media digital, pembuatan konten, dan penyediaan konten untuk penggunaan internal dan eksternal. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2014 dengan meluncurkan sebuah portal berita digital sebagai platform media digital pertama milik perseroan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Era Jaya Swasembada tambah modalkan anak usaha sebesar 10,5 miliar rupiah. Penyertaan modal ini dilakukan untuk mempertahankan kepentingan Era Jaya di bisnis kemitraan makanan. PT Era Jaya Swasembada Tbk melalui entitas anak usaha PT Era Boga Nusantara menyuntik modal ke PT Era Boga Pati Serindo sebesar 10,5 miliar rupiah. Modal disuntik melalui penerbitan 10.500 saham baru kategori saham biasa dengan nilai nominal 1 juta rupiah per saham. Penyertaan modal ini bersumber dari kas internal EBN. Dengan penyetoran modal tersebut, modal disetor dan ditempatkan di Era Boga Pati Serindo naik dari 116 miliar rupiah menjadi 131 miliar rupiah. Saat ini, PT Era Boga Nusantara menguasai sekitar 30% dari kepemilikan saham EBP. Sementara Paris Baguette Singapura memegang 39,3 miliar saham. Pihak Era Jaya menyatakan tidak ada dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, atau kondisi keuangan perusahaan. Transaksi ini semata-mata untuk mempertahankan kepemilikan di anak usaha yang bergerak di bisnis kedai makanan dan minuman. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya ya, David, ya. Tetaplah bersama kami di Market Buzz. Kembali bersama kami pemirsa di Market Buzz. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia secara resmi menawarkan 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi sebesar 618,13 triliun rupiah ke Danantara. Ya, investasi hilirisasi tersebut mulai dari hilirisasi mineral dan batu bara, kemudian hilirisasi pertanian, kelanjutan dan perikanan, kelautan maksud kami dan perikanan, hilirisasi transisi energi hingga hilirisasi ketahanan energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia secara resmi menyerahkan dokumen prastudi kelayakan proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional kepada Chief Executive Officer atau CEO Danantara, Rosan Ruslani. Dalam dokumen prastudi tersebut memuat 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi sebesar 618,13 triliun rupiah. Menteri ESDM menegaskan, proyek-proyek hilirisasi tersebut terdiri dari 8 hilirisasi mineral dan batu bara, 3 hilirisasi pertanian, 3 hilirisasi kelautan dan perikanan, 2 hilirisasi transisi energi, dan 2 hilirisasi ketahanan energi. Menteri ESDM Bahlil menegaskan dokumen tersebut sudah melalui berbagai proses kajian yang melibatkan akademisi, pengusaha, dan mitra teknologi.
Danantara sendiri sebagai pelaksana utama proyek. Kami sudah ada sekitar 18 proyek yang sudah siap pra-FS-nya, Pak Kepala Danantara, dengan total investasi sebesar 38,63 miliar US dollar atau setara dengan 618,3 triliun rupiah. Ini di luar ekosistem baterai mobil khusus yang kita akan bangun sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam Ratas. Yang berikut kami juga melaporkan bahwa dari 18 proyek tersebut, 8 proyek hilirisasi di sektor mineral dan batu bara, 2 proyek tentang transisi energi, 2 proyek ketahanan energi, 3 proyek hilirisasi pertanian, serta 3 proyek hilirisasi kelautan dan perikanan. Bahlil menambahkan bahwa 18 proyek tersebut dinilai sebagai salah satu sumber pendapatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan diproyeksikan mampu menciptakan lapangan pekerjaan hingga 300.000. Dan sebagian proyek yang ditawarkan ke Danantara ini sudah siap dijalankan dalam waktu dekat. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, sementara itu CEO Danantara Roslan Roslaini menegaskan siap menjalankan tawaran investasi 18 proyek hilirisasi dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Ya, 18 proyek hilirisasi senilai 618,13 triliun rupiah yang ditawarkan, diantaranya terdiri dari proyek hilirisasi mineral dan batu bara, pertanian, kelautan dan perikanan, hilirisasi transisi energi, serta hilirisasi ketahanan energi. CEO Danantara optimis bisa memulai proyek hilirisasi di tahun ini yang diperkirakan bisa meningkatkan lapangan kerja secara bersamaan. Sementara itu dalam catatannya, realisasi investasi Indonesia pada semester 1 2025 tercatat mencapai 950 triliun rupiah. Dari total investasi tersebut, 30%-nya disumbangkan oleh investasi di sektor hilirisasi. Total 18 proyek yang kurang lebih nilainya 618 triliun itu akan menghasilkan lapangan pekerjaan lebih dari 270.000 orang, karena salah satu tugas utama kita adalah bagaimana dalam setiap investasi yang kita lakukan itu akan memberikan atau menghasilkan penciptaan lapangan pekerjaan tentunya yang berkualitas. Dari investasi yang masuk di kuartal di kuartal kedua atau dalam semester, kalau dalam satu semester itu kurang lebih kontribusinya dari 950 triliun lebih itu mencapai 30%. Itu. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Ya, tetap berbagi terus informasi Anda hanya di IDX Channel, You Trust World yang komprehensif, investment reference, dan jangan lupa saksikan program Versus Closing yang akan tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham dan saya David Son of dan rekan saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.